مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Kisah Ali bin Abi Thalib menjual unta pada malaikat Mikail. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru saja pulang dan berkata kepada istrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Sayyidah Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu makanan apapun, tetapi ini ada 6 dirham. Hasil kerjaku dan Salman memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan kubelikan makanan untuk anak kita Hasan dan Husain." Begitulah memang keadaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan dari Rasulullah SAW itu dan keluarganya. Sebenarnya kalau saja mereka mau, mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta dan hidup bergelimang kemewahan dunia. Akan tetapi, seperti halnya Rasulullah SAW, mereka memilih untuk zuhud dalam kehidupan dunia ini, tidak mau bergelimang harta. Tidak jarang Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bekerja menimba air untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu-bulu domba, memilah-milah kurma, dan sebagainya. Inilah gambaran kehidupan seorang wanita yang Nabi SAW pernah bersabda, penghulu kaum wanita di surga adalah Fatimah Az-Zahra. Mendengar jawaban istrinya itu, Sayyidina Ali berkata, "Biar aku saja yang membeli makanan itu, wahai istriku." Maka Sayyidah Fatimah menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya, yang segera saja pergi meninggalkan rumah untuk membeli makanan. Akan tetapi, dalam perjalanan untuk membeli makanan itu, Sayyidina Ali bertemu seorang lelaki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa berpikir panjang, Sayyidina Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya kepada lelaki itu.
Ia bukannya tidak ingat kalau keluarganya sedang kelaparan, terutama kedua anaknya yang masih kecil. Akan tetapi demikianlah memang didikan dari contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Bagi pada umumnya, orang mungkin tidak mengapa jika mengurangi kadar-kadar atau kualitas dari yang dicontohkan Rasulullah SAW sebatas kemampuan masing-masing, tetapi tidak bagi Sayyidina Ali. Sejak kecil ia diasuh Rasulullah SAW, bahkan kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Rasulullah SAW, tentulah telah menjadi kesalahan besar baginya. Setelah itu Sayyidina Ali segera kembali ke rumah dan Sayyidah Fatimah menyambutnya dengan menangis ketika melihatnya tidak membawa apa-apa. Lalu Sayyidina Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis?" Sayyidah Fatimah berkata, "Wahai Ali suamiku, engkau pulang tanpa membawa sesuatu." Sayyidina Ali berkata, "Wahai wanita mulia, aku meminjamkan uang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tanpa penjelasan yang lebih banyak, maklumlah Sayyidah Fatimah apa yang terjadi. Maka ia berkata, "Sungguh aku mendukung sikapmu itu, wahai suamiku." Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Sayyidina Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Rasulullah SAW. Akan tetapi di tengah perjalanan ia bertemu seorang badui yang sedang menuntun seekor unta. Lalu si badui yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abul Hasan, belilah unta ini." Lalu Sayyidina Ali berkata, "Aku tidak mempunyai uang." Si badui itu berkata lagi, "Belilah dengan tempo atau pembayaran di belakang." Sayyidina Ali berkata, "Berapa harga untanya?" 100 dirham, kata si badui itu. "Baiklah," kata Sayyidina Ali, "ku beli seharga 100 dirham dengan jatuh tempo." Lalu si badui menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Dan Sayyidina Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta tersebut. Akan tetapi ia menuntunnya begitu saja. Tetapi belum jauh berjalan, tiba-tiba muncul seorang badui lain menghampirinya dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Dan tanpa berpikir panjang, Sayyidina Ali berkata, "Ya." "Berapa harganya?" 300 dirham, kata Sayyidina Ali. "Baiklah, ku beli seharga 300 dirham, kata orang badui itu. Dan kemudian si badui yang juga tidak dikenalnya itu membayar kontan 300 dirham dan membawa pergi unta itu. Akhirnya Sayyidina Ali sangat gembira. Segera ia membeli makanan untuk keluarganya, kemudian dibawanya pulang. Kali ini Sayyidah Fatimah menyambutnya dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Lalu dengan gembira
Sayyidina Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, ku beli unta seharga 100 dirham dengan tempo, dan kujual lagi dengan kontan seharga 300 dirham." Lalu Sayyidah Fatimah berkata, "Aku mendukung sikapmu itu, wahai suamiku." Dan beberapa lama kemudian, Sayyidina Ali pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Tanpa tahu maksud dari perkataan Rasulullah itu, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Rasulullah SAW bersabda, "Berbahagialah engkau, wahai Abul Hasan. Engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipatnya. Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril, sedangkan yang kedua adalah malaikat Mikail yang membeli unta kepadamu. Malaikat-malaikat yang membantu manusia tentu atas seizin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak hanya terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau seperti kisah di atas, atau juga pada perang Badar, Hunain dan beberapa peristiwa lainnya. Bisa saja itu terjadi di antara kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam bentuk seseorang yang tidak dikenali. Yang memberikan bantuan seperti peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Atau mungkin juga seseorang yang dikenali memberikan bantuan, tetapi sebenarnya yang bersangkutan tidak melakukannya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menyerupakan diri dengan orang tersebut untuk memuliakannya, seperti yang terjadi pada seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjual unta kepada malaikat Mikail. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي